Part kedua kelanjutan dari proyek pembangunan rumah apung. Setelah kerangka pondasi utama rumah apung terpasang, mereka mulai menambahkan tiang baja pada struktur pondasi apung. Lalu menambahkan tiang bambu untuk melengkapi struktur pondasi, dimulai dari pemasangan tiang penopang dan lantai. Pasangan ini bekerja di atas rakit yang sudah mengapung. Mereka memasang tiang-tiang vertikal di setiap sudut kerangka yang terbuat dari tiang baja ringan. Mereka mulai menyambungkan tiang-tiang baja ringan ke kerangka rakit. Tiang baja ringan digunakan sebagai material untuk kerangka dinding dan tambahan struktur rakit. Fokus pada seorang pria yang sedang mengebor lubang di tiang baja untuk mengencangkan sambungan. Wanita terlihat membantu memegang potongan baja. Kemudian pemasangan kerangka atap dan dinding. Pria dan wanita mulai mengangkat kerangka atap yang telah disiapkan. Mereka bekerja sama untuk menempatkan kerangka atap di atas tiang-tiang yang sudah terpasang. Dua orang rekan, seorang pria dan wanita, kini terlihat bekerja sama untuk memasang dan mengencangkan kerangka atap yang membantu. Mereka terlihat berdiskusi dan mengukur kerangka atap. Setelah itu, mereka mengangkat dan menempatkan potongan-potongan atap lain yang lebih kecil. Sebuah kerangka yang menyerupai pintu diangkat dan dipasang di salah satu sisi rumah apung. Setelah kerangka-kerangka tersebut selesai, tantangan berikutnya adalah memasangnya di atas fondasi yang mengapung dengan kerjasama yang luar biasa. Mereka mengangkat dan mengamankan setiap kerangka, menguncinya ke fondasi apung yang sudah mengambang di danau. Tahap ini membutuhkan keseimbangan dan koordinasi yang baik agar struktur tetap stabil. Begitu kerangka dinding berdiri kokoh, mereka mulai memasang tiang-tiang baja secara horizontal. Ini adalah momen di mana rakit apung perlahan-lahan mulai terlihat seperti sebuah rumah. Kemudian setelah kerangka dinding utama atap terpasang, mereka melanjutkan pemasangan tiang-tiang bambu. Pada struktur rakit, seorang pria mengangkut beberapa batang bambu panjang ke rakit. Pasangan itu kemudian memotong bambu-bambu tersebut. Mereka mulai memasang bambu yang sudah dipotong di sisi-sisi kerangka, yang tampaknya akan digunakan sebagai kerangka lantai rumah apung. Pasangan ini bekerja sama untuk memotong kelebihan batang bambu pada rakit kemudian mengikat tiang bambu dengan tali kawat. Mereka mengikatnya dengan menautkan pada kerangka baja. Mereka menggunakan gergaji tajam untuk memotong bambu secara vertikal, menciptakan material datar yang akan digunakan untuk lantai. Mereka berinteraksi di tengah tumpukan bambu. Wanita terlihat memegang sebuah bambu panjang dan pria menggunakannya untuk memukul sesuatu, mungkin untuk memotong dan membelah bambu. Pasangan ini bekerja sama untuk membelah batang bambu menjadi lembaran-lembaran yang lebih tipis. Mereka menggunakan pisau besar atau parang untuk membelah bambu secara vertikal, menciptakan material datar yang akan digunakan untuk lantai. Mereka terus bekerja memotong dan membelah tiang-tiang bambu menjadi bilah-bilah tipis. Satu persatu bambu-bambu itu dibelah. Dengan sangat terampil mereka melakukannya, tanpa rasa lelah dan mengeluh. Hasil potongan bambu terlihat jelas. Bilah-bilah bambu yang sudah dibelah ditumpuk di samping rakit apung, siap untuk dipasang. Setelah bambu-bambu itu berubah menjadi bilah-bilah yang lebih tipis, kemudian mereka kembali ke rakit. Mereka mulai memasang bilah-bilah bambu ini di sisi-sisi kerangka lantai. Mereka menggunakan mesin paku tembak untuk mengencangkan bambu secara horizontal, menciptakan permukaan lantai yang kuat dan memiliki tekstur alam yang indah. Pekerjaan ini adalah puncaknya, di mana material alami digabungkan dengan struktur modern dari baja. Pasangan ini menggunakan mesin paku tembak untuk mengencangkan bilah-bilah bambu ke kerangka lantai. Mereka bekerja di atas rakit, memasang bambu secara horizontal untuk membentuk